ada yang mengambil terkait dengan konselor ya, bimbingan konseling, Siap. bidang psikologi. Baik, kami persilakan mentor Kapten Infanteri Deden, silakan Pak menyampaikan testimoninya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kami akan memberikan tanggapan dan masukan terkait dengan Mohon izin WI, sepertinya mentor kami ada gangguan sedikit. Mohon izin kami bantu sebentar. Iya, coba bantu dulu nih. Tiba-tiba ini. Nggak ada sound reserve jadi susah. Maaf ya Kak Orian. Lanjut Pak, silakan. Nah, izin Ibu, mohon maaf gangguan sedikit Ibu. Bisa diterima Ibu, mohon izin. Iya, bisa Pak, silakan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ardianto selaku PPNS untuk menjadi golongan 3, kami sangat mendukung dalam rangka untuk kegiatan di Rindam 12 Tanjung Pura, khususnya di dalam bidang pendidikan, baik itu Dikma maupun Dikmata dan Dikmaba, yang dimana mereka dari sipil yang akan menjadi seorang prajurit, dan dalam perubahan di sini baik fisik, mental, termasuk keberanian pun juga itu secara otomatis itu akan merubah mereka dari sifat-sifat sipil menjadi seorang militer. Dan dalam waktu yang sekarang ini dengan waktu pendidikan yang sangat singkat, yang semula pendidikan itu 5 bulan dirubah menjadi 2 bulan untuk Dikma, secara otomatis itu akan berpengaruh baik kepada fisik, psikologi, termasuk mental daripada mereka. Sehingga dengan apa yang direncanakan oleh Pak Ardianto, kami selaku pelatih, pembina, dan dalam rangka penyelenggaraan juga Dikmata sangat mendukung. Sehingga kendala-kendala yang terjadi di dalam pendidikan Dikmata dan Dikmaba, terutama Dikma, dapat teratasi dengan baik. Dan harapan kedepannya, apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam rangka untuk pemenuhan organisasi di TNI Angkatan Darat yang direncanakan sekarang terkait pembentukan batalion YTP dan pendidikannya dirubah hanya 2 bulan, sedangkan output daripada siswa ini diharapkan sama dengan pendidikan 5 bulan. Sehingga solusi dari Satuan Komando Atas untuk pelaksanaan materi-materi yang semula ideal dalam 1 bulan itu 200 JP idealnya, karena dengan waktu yang sangat singkat sehingga ada pemadatan materi-materi menjadi 300 JP. Dalam 300 JP ini secara otomatis idealnya pelajaran jam 7 sampai jam 4 atau jam 3, sekarang sampai jam 8 malam atau jam 9 malam. Sehingga apa yang disampaikan oleh PNS Andrianto itu akan menguras baik tenaga, energi maupun mental daripada mereka. Sehingga betul-betul sangat dibutuhkan untuk konseling terkait dengan mental mereka. Kami secara pribadi, apa yang direncanakan, apa yang disampaikan tadi sangat mendukung dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sehingga akan membantu kelancaran dalam operasional pendidikan yang sangat singkat ini, sehingga mental dan psikis mereka betul-betul menjadi seorang prajurit yang dapat diandalkan oleh NKRI sebagai pertahanan negara. Demikian Ibu untuk masukan. Mohon izin untuk suaranya masih di mute, izin. Baik, Kapten Infanteri Deden, terima kasih testimoninya Pak untuk memberikan motivasi Siap, Ibu. kepada Andrianto. Semoga ke depan nanti Siap, Ibu. ilmunya lebih dapat bermanfaat ya untuk siswa Amin, amin secara Ibu. dan sejahteraannya. Mudah-mudahan. Siap. Baik, mentor, ini di tengah-tengah kita ada pemuji Kolonel Laut Teknik Erik Hendro Erwanto. Silakan Bapak memberikan pertanyaan kepada Andrianto. Silakan. Baik, Kolonel Mulyani, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pak Deden, selamat siang Siap. Pak Deden. Selamat Sehat selalu, siang, Pak Deden. izin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Adrianto, gimana kabarmu Adrianto? Siap.
Luar biasa. Luar biasa. Coba dasimu kamu naikin lagi. Itu kamu kancingin, coba. Tarik. Nah, gitu ganteng Adrianto. Nggak tadi-tadi ya. Aduh. Siap, terima kasih. Kelihatan banget ini kalau sekarang. Gagah, ganteng sekali. Oke. Adrianto, kamu sebagai sarjana psikologi ya? Siap. Yang berdinas di Rindam 12 Tanjung Pura. Ya. Tanjung Pura. Siap. Ya, kalau saya melihat tulisanmu di sini ada tulisanmu yaitu optimalisasi layanan konseling siswa secaba dan secata di Rindam 12 Tanjung Pura melalui metode hybrid offline garis miring online. Luar biasa apa yang kamu sampaikan ini ya. Saya melihat dari cara penampilanmu untuk menyampaikan apa tulisanmu tadi, paparanmu luar biasa ya. Kamu menguasai ya. Saya lihat kamu tidak membaca tetapi kamu menyampaikan poin to poinnya cukup bagus ya. Nah, pertanyaan saya sekarang ini ya, Adrianto. Kira-kira apa sih keunggulan konkret dari metode hybrid yang kamu tawarkan ini ya, atau yang kamu gagas, ya Adrianto gagas ya, dibandingkan dengan sistem konseling yang sudah berjalan selama ini? Baik, mohon izin penguji kami menjawab. Selama ini konseling yang dilakukan itu sama kelas atau izin wali kelas seperti itu. Nah, itu hanya menggunakan metode-metode yang mungkin kami anggap konvensional pendekatannya seperti itu, tidak terstruktur, mohon izin. Nah, dengan keberadaan kami di sini, dengan latar belakang pendidikan kami, yaitu sarjana psikologi, kami mencoba mengkombin antara keilmuan yang sudah kami dapat dari masa perkuliahan, kemudian dengan tuntutan kami sebagai CPNS harus menggunakan nilai-nilai Smart ASN dengan menggunakan teknologi. Akhirnya kami menciptakan sebuah layanan yang mana bisa diakses bisa offline maupun online. Yaitu online-nya apa? Online-nya adalah di sini kami membuat sebuah screening psikologi awal menggunakan soal-soal yang dimana nanti hasil screening ini dari hasil soal itu akan didapatkan tingkat stres dari siswa tersebut. Akhirnya itu bisa menjadi data kita, bisa menjadi latar belakang kita untuk melakukan konseling yang lebih fokus kepada permasalahan dan tingkat stres siswa tersebut. Artinya tingkat stres siswa ini kan setelah kita lakukan analisa, itu berbeda-beda setiap siswanya. Ada yang sedang, ada yang sangat berat, ada yang ringan, atau bahkan sangat ringan sekali. Seperti itu. Mohon izin, mohon izin penguji. Ya. Dalam pelaksanaan konseling secara online ini, ya, kan jadi Anda menawarkan ya secara online maupun offline. Ya. Nah, dalam pelaksanaan konseling online, ya, pilar literasi ya digital mana yang paling Anda tekankan untuk menjaga profesionalismenya? Baik, sini tentunya kerahasiaan. Kerahasiaan dalam nilai konseling tidak hanya di dalam offline dan online-nya saja. Mohon maaf, maksud kami tidak hanya di offline-nya saja yang harus rahasia, tapi juga secara online-nya juga harus rahasia. Artinya ini berkaitan sama masalah individu yang harus kami jaga kerahasiaannya. Artinya di sini yang mampu mengakses atau yang dapat mengakses layanan ini tidak semua orang yang bisa mengakses, tapi hanya beberapa. Dalam arti di sini salah satunya kami sebagai konselor nantinya yang dapat mengakses layanan ini dan juga siswa dan baklas atau wali kelas yang berkaitan sama siswa tersebut. Artinya tidak semua orang dapat mengakses dan mengetahui permasalahan apa saja yang sedang dialami siswa tersebut, sehingga siswa ini pun nanti ketika melakukan kegiatan konseling akan lebih rileks, lebih nyaman menyampaikan unek-uneknya, karena dia tidak takut akan hal-hal yang nantinya
akan diketahui orang banyak, kemudian nanti berdampak justru memburuk, semakin memburuknya kondisi psikologis siswa tersebut. Sedangkan ada keinginan kita konseling ini membantu penyelesaian masalahnya, tapi karena kerahasiaan itu tadi mungkin tidak kita jaga, akhirnya timbul rasa kewaspadaan yang baru. Mungkin, wah, ada masalah sama seorang pelatih, mohon izin contoh. Tapi karena kerahasiaannya tidak kita jaga, sampailah berita itu ke pelatih tersebut. Sehingga yang tadinya siswa ini ingin melakukan konseling dan berlanjut, tapi karena bocor, akhirnya dia mengurungkan diri. Mohon izin seperti itu. Oke, baik. Nah, tentunya gagasan yang kamu sampaikan itu harus mempunyai tolak ukur ya, Adrianto ya. Sehingga kamu bisa mengukur kira-kira apa yang menjadi gagasan saya ini berhasil atau tidak di dalam pelaksanaannya. Nah, bagaimana ya Adrianto memastikan ya bahwa layanan konseling hybrid yang Anda gagas, Anda tawarkan ini mampu benar-benar memberikan kepuasan dan dampak kepada siswa di Rindam 12 Tanjung Pura. Baik, mohon izin menjawab kembali Muji. Jadi di awal tadi sudah kami sampaikan juga terkait dengan di awal akan kami lakukan screening untuk melihat bagaimana tingkat stres yang terjadi pada siswa di Sekaba maupun di Sekaba. Dari hasil screening tersebut, maka nanti kami akan melakukan konseling sesuai dengan tingkat stres atau tingkat kondisi kesehatan psikisnya masing-masing siswa. Nah, setelah kami lakukan konseling, kami akan ukur kembali nantinya. Kami lihat kembali, kami lakukan tes kembali. Apakah nilai atau tingkat stres itu menurun atau tidak setelah dilakukannya konseling. Artinya ada post-test dan pre-testnya izin. Sehingga kami bisa melihat bagaimana dampak dari konseling ini. Sehingga dari situ pun kami bisa mengukur tingkat efektivitas konseling yang kami lakukan. Dan sebagai tahap evaluasi juga bagi kami. Terima kasih. Ya, oke. Yang saya tahu ya, Adrianto, mungkin saya sebagai penguji, yang saya tahu itu konseling ini kan rata-rata, bukan rata-rata, hampir semuanya lah ya, itu bersifat rahasia ya, karena menyangkut privasi seseorang. Siap. Nah, bagaimana Adrianto menerapkan nilai akuntabel ya, di dalam melaporkan hasil aktualisasi ini tanpa melanggar kode etik sebagai seorang psikolog? Baik, nah, ini juga harus kami combine lagi dengan latar belakang tempat kerja kami saat ini, di mana tentunya di dalam militer ini ada jenjang jabatan atau jenjang kepangkatan yang hierarkinya sangat kuat sekali. Nah, dalam hal ini tentunya hasil daripada konseling ini seperti yang di awal kami sampaikan, kami hanya menyampaikannya bertahap. Pertama ke wali kelas atau bak kelasnya, kemudian kami akan tindak lanjuti ke biasanya di Sadik itu ada yang namanya Kaur Ops. Mohon izin mentor, mungkin kalau saya tidak salah ya ada Kaur Ops, kemudian ditindaklanjuti lagi nanti mungkin bisa naik ke dan Sadiknya, baik itu dan Secata maupun dan Sekaba. Nah, di mana nanti hasil itu akan dikomunikasikan kembali kalau memang membutuhkan sampai ke tingkat pimpinan atas seperti Wadan Rindam dan Rindam. Seperti itu, mohon izin. Jadi tidak semua orang bisa mengakses informasi tersebut. Artinya ada alur, ada hierarki yang berjalan di dalam kegiatan konseling ini, menyesuaikan dengan latar belakang tempat kami berdinas di wilayah TNI. Mohon izin, penguji. Ya, masalah konseling itu memang sangat-sangat diperlukan. Sangat diperhatikan bagaimana seseorang dari tadi yang disampaikan oleh seorang mentormu ya tadi ya, Pak Deden, dari seorang sipil menjadi seorang prajurit TNI, ya, kemudian dia latih dengan ketat dan lain sebagainya. Nah, di dalam Anda menjalankan atau mengaplikasikan gagasanmu ini, ya, tentunya Adrianto kan nggak bekerja sendiri. Pasti Adrianto nanti berkolaborasi atau bekerja bersama dengan komandan satuan atau pelatih dan sebagainya. Nah, bagaimana caramu
menyampaikan kepada komandan satuan atau kepada pelatih yang akan membina anak didik di dalam pendidikan di Secata atau Secaba di Rindam. Baik. Mohon izin penguji. Tentunya dalam mendukung kegiatan ini, benar sekali kami tidak mungkin berjalan sendiri, apalagi di sini kami berkaitan di beberapa sadik ya, satuan pendidikan. Tentu tahap pertama yang harus kami lakukan adalah memberikan pendahuluan kepada masing-masing sadik tadi terkait dengan agenda yang sedang kami lakukan dalam kegiatan latsar ini. Kami paparkan bagaimana metode ataupun rancangan-rancangan yang akan dilakukan, kemudian dampak positif apa yang akan berdampak kepada sadik-sadik nantinya apabila kegiatan atau optimalisasi ini dapat dilakukan, ya baik dengan pelatih maupun dengan dansadiknya. Dan kemudian bahkan jangka panjangnya pun kami kepikiran seperti ini penguji. Meskipun tidak kami cantumkan ke dalam paparan ini, hanya cita-cita kami adalah selama ini yang menjadi pusat perhatian kita di pendidikan itu hanya masalah kesehatan fisik saja. Nah, contoh misalnya, boleh melakukan sifatnya kegiatan-kegiatan fisik, tapi ada tolak ukurnya, ada batasannya. Nah, namun hal ini tidak terjadi pada kondisi mental siswa. Apa saja batasan kegiatan yang nantinya bisa lewat dari batas mental seseorang. Nah, kemudian kayak siswa sakit, secara fisik itu ada ruang perawatannya, atau istilahnya, mohon izin mentor, di kesehatan apa izin mentor? Kapten Deden untuk kesehatannya, RSKA izin misalnya. Nah, tapi di sini untuk layanan psikologi itu tidak ada ruangannya, kemudian tidak ada rujukannya juga. Kalau di sakit ini kan kita ada rujukan ke rumah sakit TNI yang ada di daerah Singkawang tingkat 4 yaitu DKT. Nah, namun bagaimana dengan kondisi psikologis seandainya kita menemukan kondisi psikologis yang sangat parah yang mungkin tidak dapat saya selesaikan. Nah, harapannya saya di sini, saya juga mungkin kedepannya bisa menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki psikolog, gitu, untuk membantu bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Jadi sebetulnya runtutannya sangat panjang dan memang tidak mudah, tapi ini menjadi tantangan saya pribadi untuk bagaimana menjalankan rancangan aktualisasi ini. Seperti itu, mohon izin penguji. Oke, Deden, secara pribadi saya cukup appreciate apa yang kamu tulis. Ya, gagasanmu cukup bagus. Ya, bukan cukup, sangat-sangat bagus. Karena memang apa yang kamu sampaikan itu kita mengalami semuanya. Jadi seseorang itu kadang-kadang hanya diukur hanya pada kesehatan badannya saja, jasmaninya. Tapi dia tidak melihat bahwasanya di balik jasmani itu ada rohani, ada jiwa yang tentunya juga harus dipelihara, diperhatikan juga. Orang kalau sakit misalnya di dalam pelatihan dasar kemiliteran, ya sakit atau kelihatan kan gejala-gejalanya. Tentunya ada perawatannya juga. Tapi kalau seperti apa yang Adrianto sampaikan, keinginanmu, gagasanmu tadi, ya, bahwasannya jiwa atau ruh ini juga memerlukan juga penanganan, ya. Adrianto menawarkan tadi gagasanmu di dalam itu ada nama hybrid, ada secara online maupun offline, ya. Adrianto, siap. Saya ingin apa yang kamu gagas, ya, apa yang kamu sampaikan di dalam nantinya habituasi atau aktualisasi itu kamu laksanakan dengan baik, ya. Pak Deden, mohon Pak Deden, apa yang disampaikan oleh Pak Adrianto, Pak Deden, ya, ditagih kalau enggak ini, Siap. Pak Deden, ya. Kami dukung. Siap, kami dukung, Bapak. Dukung, Pak. Jangan hanya sebatas habituasi setelah kamu kemudian menjadi seorang pegawai negeri sipil itu hilang dengan sendirinya. Karena terus terang aja ini cukup bagus, ya. Masalah psikologi, ya, masalah jiwa, masalah ruh seseorang itu kadang-kadang kita abaikan, tetapi sebenarnya itu juga menjadi tolak punggung, tolak ukur, ya, bukan hanya jasmani tapi rohaninya juga harus dipelihara. Siap. Ya. Terima kasih Deden, Siap. ya, luar biasa penampilan hari ini.
Kamu Pak Deden, Siap. sorry Pak Deden, Pak Adrianto. Pak Darto, Ya, siap. Pak Adrianto, Siap. luar Terima biasa. kasih penguji. Pak Deden mempunyai menti ya. Adrianto ini menulis, Siap. saya lihat cukup bagus. Dia menyampaikan bagus, bahkan menyampaikannya pun menjawab tanpa melihat, tanpa apa, cukup kita berpandang mata, kamu menguasai banget. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Apa yang menjadi kamu gagaskan, terapkan di dalam bab titiwasi. Terima kasih. Silakan Bu. Siap. Mulyani, Siap, Bapak. terima kasih Bu Mulyani. Ya, terima kasih penguji atas beberapa pertanyaan yang syarat dan dapat dijawab dengan baik oleh Adrianto Sarjana Psi. Kita ketahui bersama ya, sarjana psikologi juga dalam hal ini sangat penting loh, ya, terkait dengan untuk mengetahui kondisi Kejiwaan kesehatan daripada jiwa. calon-calon prajurit. Untuk Siap. siswa secaba Siap, luar betul. biasa ini saya pernah juga audit di Rindam, belum pernah ada yang memberikan rancangan atau metode hibrid untuk siswa secaba dan secata. Luar biasa, Andri. Bagus sekali. Andrianto. Siap. Sangat diaplos oleh penguji, diupayakan tidak hanya sampai di sini saja pada saat kita ujian saja, namun mentor Kapten Deden diupayakan agar mendukung Siap. Dan mengarahkan selanjutnya ya untuk Adrianto agar ilmu tersebut dapat Siap, Ibu, bermanfaat dilaksanakan. ya, bermanfaat sekali untuk siswa secaba secata nantinya ke depan. Baik, Siap. Kapten Infanteri Den, terima kasih waktunya sudah memberikan semangat, bimbingan, arahan, motivasi buat Adrianto Sarjanopsi sehingga ke depan tetap kita berharap ada respon positif ya, karena adik-adik ini adik-adik beriman semua nih Pak. Tadi dari pertama sampai Adrianto ini semuanya cerdas-cerdas. Kita berharap ke depan nanti lebih baik untuk menjadi tugas yang baik untuk di satuan masing-masing. Ya Pak ya. Siap, Ibu. Terima kasih Pak Deden, terima kasih atas waktunya. Siap. Silakan menyesuaikan. Terima kasih. Sukses selalu Pak. Bersama Pak Adrianto ke depan. Terima kasih. Siap. Selamat siang. Coach, terima kasih. Andrianto, selamat siang, Ibu. Ya, nanti tetap kita komunikasi Andri ya. Siap. Ibu juga mau bertanya nanti Andri. Siap, mohon tapi ya. bimbingan izin. Siap. Psikologi itu penting soalnya. Baik Andri, silakan menyesuaikan. Baik, saya persilakan Dokter Maulidia Hanifah. Silakan Andri off kamera nggak apa-apa. Tapi tidak untuk live dulu laporan ya. selesainya Nanti itu. selesai. Ya. Langsung aja udah. Langsung saja menyesuaikan. Ya, langsung aja. Pemuji, Andri. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Dr. Gigi Maludia Hanifah dengan mentor Letu Laut. Japri pembina ya, kalau misalkan ada yang belum, ditelepon aja ya. Ya, terima kasih. Mega, good luck sama Yusnika. Siap, terima kasih pembina. Enggak hanya sih, saya pikir memang sudah